View pound sterling, gold dan juga oil di tanggal 15 September 2022. Kita lihat terlebih dulu dari pound sterling yang ternyata persis dengan apa yang kita duga kemarin, bahwasanya kenaikan tertahan 50% real body dari long black. Ya, kita sempat membahas terkait dengan pola bearish engulfing, kemudian yang terakhir adalah yang kalah penting terkait dengan posisi dari long black candle, dan 50% berada di area 1.1583. Guess what? Ternyata kenaikan kemarin berhasil menjangkau area 1.1588. Artinya tertahan di area tersebut. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari single candle, area candle ini menunjukkan adanya potensi pembalikan ataupun reversal karena dianggapnya sebagai bullish ataupun ya kita anggap saja inverted hammer. Bahkan dua candlenya ya, artinya dari long black dengan bullish candle kemarin, maka kemungkinan posisinya adalah bullish harami. Namun, jangan lupakan bahwa potensi kenaikan kemarin tetap tertahan di bawah atau tepatnya di zona tengah ya dari 50% real body tersebut. Artinya, kalau melihat dari areal tersebut, maka seharusnya kita dapatkan pola penurunan, bukan kenaikannya. Nah, dengan demikian, hati-hati 1.1403 bisa kembali terancam, apalagi sekarang sudah berada turun di 1.1515. Dan anyway, areal tertinggi pagi ini adalah 1.1547, sehingga kemungkinan posisi kita sudah open sell karena tadi pagi suggestion ataupun rekomendasi adalah 1.1530, 1.1550 untuk kisaran area sell. Dan kemudian area TP pertama di 1.1470 dan TP kedua 1.1420. Meskipun saya tidak mencantumkan di bawah 1.1403 ataupun low awal September 2022, namun, kita bisa saja menahan posisi sell tersebut jika memang ada indikasi areal tersebut ditembus. Tapi untuk sementara ini, karena minimnya data, termasuk juga nanti malam kita hanya praktis melihat data retail sales Amerika saja, maka potensi penurunan bisa saja terhenti ataupun tertahan di zona 1.1403 ataupun 1.1415. Kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, ada areal yang kecenderungannya seperti demikian. Ini berarti sebetulnya kita tinggal tunggu saja lebih dulu 1.1478-nya. Apakah dia mampu untuk ditembus apa tidak? Nah, ini kaitannya dengan ya kemarin kenaikan yang tertahan itu ternyata tertahan persis di zona 38.2%. Biasanya dalam bahasa teknikal Fibonacci retracement, areal 50% ataupun 38.2% itu menandakan tren yang masih tetap kuat. Artinya, selama kenaikan tersebut tertahan di antara kisaran 38.2 ataupun 50%, maka kecenderungannya dia tetap dalam pola penurunan. Apalagi kita ambilnya dari puncak ke bawah. Dan ini berarti potensi yang sangat wajar kalau terjadi rejection di sini, kita lanjutkan dengan potensi penembusan dari zona support 0%. Yang berarti juga menandakan kelanjutan dari pola penurunan. Itulah sebabnya kita memperkirakan bisa saja menyambangi kembali atau retest kembali area 1.1403. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi crude oil yang kecenderungan kemarin mengalami kenaikan, benar saja ternyata kenaikannya mampu menjangkau area 90.15 meskipun sayangnya dia ditutup di 88.96. Tapi satu hal yang cukup positif adalah apa yang sempat kita bahas kemarin terkait dengan hanging man yang bisa digagalkan kalau ternyata penutupan bisa berada di atasnya, dan itu terbukti teman-teman. Penutupan dari hanging man tersebut tanggal 13 September adalah 87.60, sementara area close yang kemarin terjadi itu berada di 88. Ya, kurang lebih 88.96. Ini artinya pola yang harusnya ditekan turun menjadi reversal naik, atau dalam kata lain melanjutkan pola kenaikan yang sudah dirintis beberapa hari yang lalu. Nah, permasalahannya adalah lagi-lagi apakah dia sanggup untuk kembali tembus 89 atau bahkan 91, karena menjadi trigger ataupun kunci utama adalah penembusan dari level resisten yang juga ternyata bertepatan dengan level 61.8% di 91.35. Selama penutupan gagal kembali untuk tembus di atas 91, hati-hati dia bisa saja terjadi rejection turun. Tapi kalau misalkan ternyata dia mampu untuk tembus atau let's say closing di atas 61.8%, maka kita harapkan selanjutnya atau di hari berikutnya ada peluang untuk kenaikan. Nah, bagaimana kabarnya dengan inverse head and shoulder? Apakah itu bisa terjadi atau tidak? Oke, kita simak dari grafik K4 berikut. Kalau lihat dari potensinya kemarin kita sudah bahas, karena memang penurunan pertama dia tertahan di area 50%, lalu kemudian ternyata kemarin pun tertahan di 38.2%.
ini menandakan higher low, yang berarti kita akan berpotensi melihat seharusnya terjadi hal yang sama. Namun, di pagi hari ternyata penembusan tersebut dianggap sebagai false breakout, dikarenakan dia tidak sustain di atas 89. Jadi kita masih belum lihat potensinya sudah confirm atau belum. Namun, kalau memang ternyata terjadi, maka yang kita harapkan adalah penurunan saat ataupun sekilas, kemudian dia lanjutkan retest area resisten dan diharapkan tembus. Untuk kemudian akan ada ganjalan di zonasi 91.50 ataupun 91.70, persis dengan area resisten 61.8% di grafik daily. Dan dengan demikian pula, maka strategi yang masih tetap kami usung adalah melakukan buy. Anda bisa menunggu area buy on breakout saat dia tembus 89-nya, atau melakukan seperti yang kami catat di sini, 88.50 dan 88.70. Sementara stop loss kami antisipasi di 87.50 in case atau antisipasi kalau ternyata dia terjun di bawah 86, karena itu akan menjadi sangat fatal dan mengakibatkan potensi dari pola inverse head and shoulder ini akan relatif gagal. Apalagi kalau sampai dia tembus di bawah $84, maka tren berubah menjadi confirm bearish. Dan akhirnya kita lihat dari sisi gold yang ternyata mengalami penurunan di bawah 1690. Ya, setelah kemarin sempat kita lihat potensinya tertahan di area 1693. Itu pun penurunan baru terjadi di malam hari. Sementara kenaikan gagal untuk menyentuh level 1713. Dia hanya menyentuh 1706, lalu kemudian dia kembali turun. Oke, lagi-lagi saya masih tetap ingatkan kepada Anda, kita berhadapan dengan beberapa area-area support krusial, di mana area low dari bulan Maret adalah 1676, 1678, sementara bulan Agustus juga sama di 1679, dan di bulan Juli 2022 itu berada di 1680. So, dengan potensi yang sekarang terjadi, running price berada di 1687, low di 1685, maka kita anggap saja ini sedang diuji. Karena kita masih butuh penutupan di bawah 1688. Tapi kunci utama akan berada di level support historical yang sangat berdekatan. Apakah mampu dia menciptakan new low atau tidak? Ya, itu tergantung dari sentimen market nanti malam. Selama hembusan terkait dengan potensi ataupun kekhawatiran kenaikan suku bunga 100 basis point minggu depan dari Fed itu menjangkau market atau membayangi market, maka kita berpotensi melihat tekanan untuk gold juga seimbang dengan apa yang terjadi di pasar saham. Oleh karena itu, antisipasi hal tersebut, kalaupun misalkan Anda mau melakukan buy di teritori support ataupun mendekati support, maka stop loss harus Anda tepatkan cukup ketat di bawah 1676. Ini berkaitan dengan potensi ambrol ataupun penembusan dari zona support tersebut dan membuat area low baru. Kita lihat dari sisi grafik H4 yang memberikan gambaran lebih jelas, di mana posisinya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, grafik H4 kita memiliki bearish flag, lalu kemudian beberapa kali sempat kita lihat tahanan di area resisten cukup kuat dan bahkan tidak sanggup untuk tembus 1736 Fibonacci retracement. Dan ini berkaitan juga dengan apa yang terjadi kemarin yang ternyata tertahan 23.6%, kemudian dia rejection turun dan akhirnya pagi ini dia langsung ngebut tembus di bawah 1694. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang dia equal dengan areal ini, 1688, walaupun low sudah tercipta 1685. Next adalah 1680, teman-teman. So, kalau misalkan saya ambil jangka pendek, sebetulnya bisa saja saya melakukan buy di teritori ini. Namun, dengan harapan potensi kenaikannya kemungkinan hanya relatif terbatas. Sampai berapa? Kemungkinan yang kita perkirakan kalaupun Anda lakukan buy, maka kemungkinan yang paling optimal, dia hanya akan menyambangi kembali area trendline. Ya, itu berarti di area 1693 ataupun 1696. So, teman-teman, hati-hati. Kalaupun misalkan Anda memilih untuk melakukan buy di kisaran 1680, 1682, sangat diperkenankan, tapi juga dianjurkan dan wajib untuk menambahkan stop loss di bawah 1676. Kenapa? Karena area low historical 1676 bulan Maret 2021 juga relatif kuat. Bisa saja terjadi pantulan di area tersebut, tapi juga bisa juga terjadi penembusan. Dan kalau terjadi penembusan, itu berarti kita bikin ataupun mendapatkan new low. Nah, nantinya teman-teman, kalau ternyata dia terjadi kenaikan betul seperti skenario di 1696, 1694, maka kemungkinan nantinya dia akan lanjutkan penurunan. Karena kalau kita lihat dari potensi bearish flag, maka yang benar adalah pola penurunan yang sesuai dengan ketinggian ini, maka penurunan pun akan relatif sama dengan pola penurunan yang terjadi di area tersebut. Oke, kalau saya tarik seperti ini,
Ya, inilah jangkauan dari pola penurunannya. Kita anggap sebagai bagian dari tiang bendera atau flag pole. Lalu kemudian saya potong di situ. Dan akhirnya areal tersebut kalau kita sejajarkan di potensi penurunannya, maka potensi penurunan itu akan menjangkau areal 1657. So, hati-hati. Kalaupun misalkan tadi Anda bersikeras untuk melakukan buy di 1676 ataupun 1680, atau let's say 1680 diharapkan terjadi kenaikan, maka areal yang memungkinkan untuk terjadinya pullback itu hanya sampai 1694, 1696. Kemudian nantinya diperkirakan akan terjadi penurunan dan longsor susulan sampai 1657. Artinya, hati-hati dengan 1676. Itulah sebabnya stop loss sebaiknya dipasang di bawah ini. Kalau misalkan diasumsikan saya melakukan buy 1680, maka level stop loss saya sebaiknya adalah 1674 atau 1673. Ini untuk mengantisipasi adanya false breakout, tapi juga sekaligus untuk mengantisipasi kalau ternyata penurunan di bawah 1676 tersebut sangat cepat dan terjadi sampai level 1657. Di sisi lain, Anda bisa tetap lakukan sell atau mempertahankan posisi sell kalau ternyata 1676 tersebut ditembus sehingga berpeluang untuk mencapai 1657. Tapi dengan catatan, hati-hati karena kita berurusan dengan level historical, yang mana biasanya akan terjadi perlawanan yang cukup sengit, sehingga nanti malam pun kita harus berhati-hati dengan potensi rilis data retail sales Amerika. Kalau ternyata data Amerikanya cenderung kuat, maka kita akan dapatkan 1657 sebagai potensi yang sangat logis. Sementara kalau misalkan ternyata datanya lemah, maka kita bisa melihat potensi kenaikan lah yang akan terjadi di malam hari. Nah, terakhir, kalau kita perhatikan dari grafik H1 yang ternyata juga sudah mengalami penurunan di bawah 0%, bahkan kemarin terjadi rejection di areal 1706, maka saya tinggal menggunakan Fibonacci expansion. Dan saya tarik dari titik ini, kemudian titik bottomnya adalah di bagian sini, ya. Kemudian titik pantulan itu saya akan gunakan kurang lebih di teritori ini. Dan Anda bisa lihat di sini, dia sedang tertahan di 61.8% Fibonacci expansion. Sementara target berikutnya 100% adalah 1672. So, hati-hati ya. Jadi kemungkinan potensinya bisa saja terjadi sesuatu hal yang menurut kita ini cukup berbahaya dan ini cukup logis. Jadi kalaupun misalkan melakukan buy, Anda harap berhati-hati, kenaikan belum tentu akan tembus kembali di atas 1705. Ini adalah strategi terupdate, karena pagi tadi kita memperkirakan untuk terjadinya sell di kisaran 1700 ataupun 1702. Namun sudah bergerak sampai 1685, jadi kita lihat dari sisi lainnya yang kemungkinan akan terjadi pantulan di 1685. Nah, tapi harap dicatat bahwa ini adalah strategi short term yang kita bisa harapkan terjadinya kenaikan ataupun pantulan. Ekspektasi untuk hari ini sebetulnya range berada di 1676 sampai 1706. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.